Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang karamah Syekh Kuala, mufti dan guru para ulama karismatik. Nama Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Asingkili atau Abdul Rauf Asingkili memang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Bahkan dia juga dikenal seantero ranah Melayu dan dunia Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan Islam di Aceh bahkan Nusantara. Tercatat beberapa ulama karismatik dan terkenal pernah menjadi muridnya. Di antaranya Syekh Jamaluddin Al-Tursani dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Jamaluddin Al-Tursani adalah seorang ahli hukum ketatanegaraan, terkenal dan pernah menjadi Qadi Malik Al-Adil di Istana Aceh pada abad ke-18. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar dari Makassar. Ulama inilah yang mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Selain itu, ulama seperti Syekh Burhanuddin dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga menjadi muridnya. Karamahnya teruji saat mengajarkan ilmu agama kepada Syekh Burhanuddin. Konon, Syekh Abdul Rauf lah yang membantu muridnya ini dalam mengalahkan jagoan-jagoan dan tukang-tukang sihir di Pariaman. Syekh Abdul Rauf lah yang juga menugaskan Syekh Abdul Muhyi Keramat Pamijahan untuk mengembangkan Islam di Jawa Barat. Pemilik nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Singkili dikenal sebagai pembawa tarekat Syatariah di Indonesia. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada abad ke-13. Pada masa mudanya, dia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri di Dayah atau Madrasah Simpang Kanan di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu, melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus Dayah Tengkusyik yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini, dia belajar ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab Melayu, dan juga bahasa Parsi. Setelah tamat, kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Samatrani. Sewaktu Syamsuddin diangkat menjadi Qadi Malikul Adil, Kadi Besar, pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Perkasa Alam Syah, Abdul Rauf dikirim ke Mekah untuk berhaji dan merantau ke beberapa buah negara Asia Barat untuk mendalami ilmu di sana. Atas dukungan Raja Safiatuddin, Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjunginya sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Ali Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf tinggal selama 19 tahun di Mekah. Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapat ilmu lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah. Lewat gurunya ini, dia berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Kusyashi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya, Syekh Abdul Rauf mendapat ijazah tarekat Syatariah. Sekitar tahun 1622, Abdul Rauf pulang kampung. Dia kemudian mengajarkan tarekat Syatariah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Kemudian karena kecakapan dan kepandaian dalam ilmu agama, Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi mufti atau penasehat kerajaan Aceh untuk Sultan Safiatuddin Tajul Alam pada tahun 1641 sampai dengan 1643. Sebagai mufti
Ia bertanggung jawab memberi nasihat kepada raja dalam bidang agama, sosial, kebudayaan. Syekh Abdul Rauf juga bertanggung jawab menyusun kembali Aceh yang hancur akibat perang dengan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Pengaruhnya sangat penting di kerajaan Aceh. Hingga di Aceh ada semacam kata-kata yang berbunyi, adat bak po temeruhum, syariat bak Syekh Kuala. Artinya, adat di bawah kekuasaan almarhum raja, sementara syariat Islam di bawah Syekh Kuala. Ini menjelaskan betapa besarnya kuasa, peranan, dan pengaruh Abdul Rauf dalam pemerintahan ketika itu yang hampir sama besar dengan kekuasaan sultan. Syekh Abdul Rauf menulis dalam bahasa Arab dan Melayu kitab tafsirnya yang berjudul Turjumul Al-Mustafid. Diakui sebagai kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dengan bahasa Melayu. Al-Tulab fi Tahsil Ma'rifat Ahkam Asy Syariah lil Malik Al-Wahhab merupakan salah satu kitab di bidang ilmu fikih. Di dalamnya memuat berbagai persoalan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini juga menjadi panduan para qadi di kerajaan Aceh. Di bidang tasawuf, karyanya antara lain Kifayatul Al-Muhtajin, Daqaid Al-Huruf, Bayan Tajalli, Umdat Al-Muhtajin, dan Umdat Al-Muhatajin, Sulu Masla Al-Mufridin. Wallahu a'lam bishawab.